Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, demikian dengan Bapak Ibu P3K, yang mana Bapak Ibu honorer dan P3K benar-benar bersukacita oleh karena RUU ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah disahkan menjadi undang-undang. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut ada satu pertanyaan yang mana satu kerinduan selama ini dengan status pegawai honorer. Lalu dengan pengesahan RUU ASN menjadi undang-undang, apa jadinya status honorer? Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Bapak Ibu, ada kabar baik untuk para tenaga honorer dan P3K yang mana rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN yang telah dijadwalkan itu disetujui dan disahkan 3 Oktober 2023 itu sudah jadi Bapak Ibu ya. Itu sudah ketuk palu pada 3 Oktober 2023. Jadi itu adalah satu kabar gembira atau kabar baik untuk Bapak Ibu honorer dan P3K. Jadi pengesahan itu tentu saja merupakan kabar gembira terutama untuk para tenaga honorer dan aparatur sipil negara atau ASN, terutama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau para P3K. Ada apa dengan ini? Karena kesemuanya dalam Undang-Undang ASN yang baru setelah disahkan itu mengatur tentang kehidupan para honorer dan ASN. Salah satunya yaitu ketidakjelasan status dan karir serta pensiunan para P3K sudah jelas adanya Bapak Ibu. Yang mana honorer yang akan menjadi ASN, P3K dan P3K itu disamakan dengan PNS dalam hal karir juga dengan pensiunan. Mardani Alisera, anggota Panja RUASN dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan bahwa dalam 8 agenda rapat paripurna pada tanggal 3 Oktober, pembahasan tingkat 2 atau keputusan terkait revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara akan menjadi agenda kedua. Mardani menyampaikan kegembiraannya karena revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan disahkan pada tanggal tersebut akan mencakup kepentingan para honorer kategori 2, non-K2, ASN, PNS, dan P3K. Dan yang paling menggembirakan karena ini menentukan kepentingan dan nasib para honorer kategori 2 dan honorer non-kategori 2. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, karena kerinduannya baik honorer kategori 2 maupun honorer non-kategori 2, yaitu untuk diangkat menjadi ASN. Revisi Undang-Undang ASN ini dianggap lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya, Mardani juga mengungkapkan kepuasannya karena berhasil mendorong revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini untuk disahkan dalam rapat paripurna yang telah diketok palunya pada tanggal 3 Oktober 2023 semalam Bapak Ibu. Jadi di sisi lain, Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia, Nurbaiti, merasa sangat terharu setelah berjuang selama 7 tahun, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akhirnya akan disahkan. Dan ini sudah disahkan Bapak Ibu. Ya. Ini informasi per 2 Oktober, yang mana itu adalah satu pernyataan dari anggota Panja RUASN dan juga Ketua Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia. Dan pada tanggal 3, yaitu pada hari Selasa semalam, itu sudah resmi disahkan menjadi undang-undang. Dia mengatakan bahwa perjuangan panjang ini melibatkan berbagai tindakan seperti demo di DPR, di depan istana, dan di Kementerian Pan RB, namun akhirnya melalui dialog yang santun
revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini berhasil disahkan. Nurbaiti menambahkan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Jadi apa yang telah diusahakan dan diupayakan selama ini akhirnya menjadi buah sukacita karena memang sudah berhasil untuk diperjuangkan. Undang-undang ASN yang baru akan sangat menguntungkan para tenaga honorer dan P3K di masa depan. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Faktanya begitu karena memang semua dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu setelah disahkan menjadi undang-undang mengatur nasib honorer dan P3K di masa depan. Dia juga berterima kasih kepada Ketua Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi FHK2TA, Andi Melani Kahar, yang telah gigih mengawal revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini hingga disahkan menjadi undang-undang. Andi Melani Kahar, yang dikenal dengan nama Sean, dianggap sebagai pejuang yang kuat meskipun baru terlibat dalam perjuangan honorer selama 3 tahun. Dia telah berhasil menghasilkan banyak regulasi yang sangat signifikan. Salah satu prestasinya adalah pendataan honorer yang menjadi dasar penyelesaian masalah honorer dalam Undang-Undang ASN terbaru ini. Nurbaiti masih ingat bagaimana perjuangan Sean dimulai dengan permintaan pendataan ulang di Kementerian Dalam Negeri. Sungguh luar biasa perjuangan ini Bapak Ibu sehingga membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Tentu saja pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 itu momen penting bagi semua honorer dan ASN terutama P3K. Jadi RUU ASN juga menetapkan bahwa status tenaga honorer akan dihapus pada Desember 2024. Hal ini berarti bahwa pembubaran tenaga honorer akan ditunda dari jadwal awal yaitu 28 November 2023. Pasal 67 Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau honorer harus diselesaikan paling lambat 20 yaitu 2024 tepatnya di bulan Desember. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azwar Anas menyampaikan satu kepastian bahwa tenaga honorer atau non-ASN tidak akan dihapus pada tahun ini sebagaimana yang sudah diberitakan sebelumnya yaitu dihapus 28 November 2023 tahun ini. Dan oleh Menpan RB menyampaikan bahwa itu tidak bakal terjadi. Menpan RB Anas juga mengatakan bahwa tenaga honorer ini seharusnya selesai pada tanggal 28 November. Tetapi dalam rancangan undang-undang atau RUU ASN, pemerintah memberikan fleksibilitas sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Anas juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara merupakan salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang ASN. Pemerintah juga telah menyusun beberapa alternatif yang diharapkan akan menghasilkan kesepakatan. Itu tadi informasi terkait dengan hal tersebut yang dapat diberikan mengenai kabar gembira untuk para honorer dan P3K menjelang RUU ASN yang akan segera disahkan pada 3 Oktober 2023, yaitu pada hari Selasa semalam sudah selesai Bapak Ibu ya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan selamat buat Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu P3K yang sudah dijamin sebelumnya bahwa para honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan sama dengan PNS bagi para P3K. Jadi demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.